menceritakan kamu nih sih jajar aku tanggaran kamu nembot wis mana masalah kan grogi sih gak aku gerok gila Spion 025 ini menceritakan tentang Benyamin S yang menjadi detektif semerap detektif detektif itu. oh desa gak ngerti detektif itu sih bahasa cencel daging lho Iya jadi detektif bonek pinjam. iya duwe jerakan jenenge Mang Dodong pas gak perumahan kuno sih Iku kedendeng. oh kedendeng arek gak patek Jawa. oke Bapak Ibu gimana kabarnya saya punya pertanyaan kenapa kok Sabtu malam Minggu mesti rame ya apa Bon ya biasa lah Oh. pacar aku gak duwe Bon ya Kan duwe. anjane kon gak payu ra Ngawur. lho kan kate lapo kan gelem tambah aku yang mah bapak-bapak ibu iki lho ono lho sumri kabeh malam Minggu pelani menit prai kerjane Iya. wis salah dan diterusno iku mang Nah. sisik duwe jerakan jenenge Mang Dodong ku mang jerakan wis suwoge dari perusahaan Lah ning di motor akhirnya itu. oh sembarang ono Koltepa Mikrolet Malah motor kok ngono sih. lho mewah zaman biyen Oh iya. lah terus mari ngoten apa rek terus mari ngono ana wong sing kepengin menghancurkan Mang Dodong ku mang lah Oh, kurang ajar iki. lah yo makane kayak film-film apa jenenge Haji Sulam itu Haji Sulam iku lak emak Haji. Haji Sulam saiki pergi nang Mekah kan. lah apa Karo. wis salah kok tambah kaji sulam tak ngerti alon-alon Haji Sulam wes ngene lho ya daripada penasaran mending ayo ditonton Lah. Iya sih, tapi sik iki mang ono kate ono dialog. heeh wawancara sedikit Wawancara sedikit antara Bapak Abdul Malik dan Empu Haris Haris. Bapak Malik. untuk Bapak Abdul Malik dan Ibu Haris waktu dan tempat kami persilakan. Ampuh kan celuan nih Kursi Kri. Kursi. sandal sama kaki Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah film keempat dari rencananya setahun pemutaran film. Hasil dari jagongan omong-omong di warung kopinya Pak Edi, biar acaranya nggak sekedar muter film, karena masa acara di Dewan Kesenian kok sekedar memutar film, kok kurang intelektual, kata Pak Edi dan Pak Azadi. Jadi menyerap saran dan masukan dari beliau-beliau di warung kopi yang sangat keren itu, kami dilalah ketemu Bu Haris yang ternyata pernah bekerja sebagai pelukis poster film. Selamat Anda dapat juara press. Jadi film-film dengan gambar-gambar seperti ini, kalau tahun-tahun 70-an dan 80-an dikerjakan langsung lewat kanvas,
dan dilukis oleh, mungkin tidak pernah tertulis namanya di jaringan poster-poster film, tapi beliau adalah salah satu yang pernah bekerja sebagai pelukis poster. Kami panitia pemutaran film sangat bersyukur bertemu dengan beliau yang sehari-hari adalah seorang pelukis khusus pasar dan panen. Begitu Bu Haris? Ya, Bu Haris saat ini tinggal di Perning. Jadi gimana Bu Haris? Tahun berapa mulai bekerja sebagai pelukis poster film? Terima kasih. Saya bekerja sebagai pelukis poster itu tahun 80 mulai. Pada waktu itu saya juga masih SMA. Hanya saja bagaimana saya mengatur waktu. Pada tahun 80 kebetulan saya kelas 2 SMA. Nah, ini karena masuk sore atau masuk siang, jadi saya pagi ini sudah berada di Surabaya, atau sepulang dari sekolah kami langsung pulang ke Surabaya, kemudian lembur sampai pagi sampai siang, kurang lebih jam 10 jam 11 kami sudah meluncur ke Mojokerto untuk melanjutkan sekolah. Di tahun 80, kemudian total pasca saya lulus sambil saya sekolah pada jenjang berikutnya, saya nyambi sebagai tukang poster sebagai biaya. Termasuk siswa teladan. Teladan. Menjadi contoh bahwa sejak SMA sudah mandiri. Begitulah salah satu seniman unggulan kota Mojokerto. Selamat, Anda dapat door prize lagi. Kalau boleh tahu, poster film yang paling sulit apa nih Bu Haris yang pernah dibuat oleh Bu Haris? Sebenarnya semua poster ini nggak ada yang gampang maupun sulit. Hanya saja gini, poster kriteria sulit bagi seorang pelukis poster adalah kriteria gambarnya ini yang banyak ditonjolkan. Satu contoh pada waktu itu Gejolak Kawula Muda. Gejolak Kawula Muda ini lebih-lebih munculnya big band pada waktu itu. Jadi ada pendatang baru, Voltus, Cindy, dan lain-lain. Itu gerakannya macam-macam. Sekalipun pendatang baru ini kadang-kadang nggak ada beban bagi kita. Karena bagi kalayak atau pabrik itu nggak ngerti. Sing Voltus itu sing mana, Cindy yang mana, kita acak aja wajahnya nggak ada masalah. Katakanlah munculnya siapa penggantinya Meriam Bellina yang akhirnya pada ini film Raja-Raja Cinta itu siapa? Paramita Rosadi. Ya, Paramita Rosadi ini kan cantik. Insya Allah demikian. Jadi pada waktu itu karena kemunculan pertama kita nggak ada beban. Ya, yang penting iki ayu ya, Paramita Rosadi. Orang tuh hanya diureki sama nama aja. Tapi begitu 1, 2, 3 pemutaran film, si Paramita ini sudah dikenal oleh publik. Kita menjadikan wah harus persis. Tapi karena apa? Dari 1, 2, 3 kita gambar, akhirnya anatomis kan kita sudah hafal. Jadi nggak ada permasalahan. Jadi yang paling sulit hanya karena objeknya banyak itu aja. Sehingga menjadikan kita waktunya agak lama untuk mengerjakan. Kalau paling mudah sebenarnya ada 2 di sini. Ini yang satu saya cuplek judulnya Kartini yang diperankan oleh Yeni Rahman. Kartini ini karena wajahnya Yeni saja, backgroundnya krem, bertuliskan juga kayak siluet gitu, grafit. Itu Kartini kan itu aja ya. Kemudian yang kedua yang dibintangi oleh seorang bintang cilik yang pada waktu itu mendapatkan 4 penghargaan Piala Citra. Di samping produser dapat Piala Citra, bintang ciliknya yang bernama Abisar juga dapat, kemudian sutradara terbaik dan pengambilan gambar terbaik. Nah itu judulnya Merindukan Kasih Sayang. Kenapa paling gampang? Backgroundnya hitam, keabu-abuan,
dan gambarnya bisa tuh hanya menggigit jari ini, merindukan kasih sayang. Ini paling mudah. Dalam 1 minggu kita bisa mengerjakan itu 5-6 gambar. Suge. Kayaknya ini Mas Bakri harus menjadwal untuk pemutaran film anak-anak ya. Habis merindukan kasih sayang. Saya. Hari anak-anak lah. Oke. Kalau ukuran poster film biasanya berapa nih? Bang? Ukuran poster film ini macam-macam. Jadi mulai dari 2,5 seat. 2,5 seat itu biasanya untuk ledang, untuk keliling. Yang biasa dilakukan Mas Bakri sama Pak Yensen. Ledang. Ledangnya. Ya. Nah, ini sebenarnya wajib untuk ukurannya 1,5 kali 1,5. 1,5. Iya. 1,5 kali 1,5. Dan di atasnya yang paling standar adalah 24 seat. 24 seat ini ukuran 6 kali 4. Jadi 6 memanjang, 4-nya turun. Kalau di depan ini berapa seat? Kalau di depan ini harusnya minimal, kalau memang harus lebih dominan, paling tidak ya 48 seat. Tapi kalau yang biasa dipasang, kalau sini ada di Garuda, Ya. yang di atas itu 24 seat. Tapi kalau yang di ada stand kan itu, ada stand yang dipasang menjulang. Ya ini biasanya kalau nggak 48 itu 68 seat. Hari ini segera Nah, akan biasanya. datang. Betul. Atau film-film yang memang menjadi film unggulan. Semacam katakanlah Sunan Kalijogo. Ini pemutaran serentak. Ini kalau kita juplik yang terakhir. 24 seat. Itu sudah bikin kalau untuk Presiden Surabaya ya. Iya. Star. Nah, ini biasanya 144 seat. 144 itu memang besar banget. Ini paling besar. Sampean berminat nggak kalau membuat kembali melukis? Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Paling tidak saya merindukan itu. Terima kasih Bu Aris. Keren. Karena sekarang kan kita katakanlah sehari-hari hanya berhadapan dengan media yang Iya. paling maksimal. Katakanlah saya kerjakan kemarin itu 1,5 kali 3 meter. Jenuh ya dengan Ya, mesin ya. Kadang kita perlu kembali ke sentuhan tangan seniman. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya juga mau demo itu gimana? Coba larang-larang. Mahal itu relatif. Harga berdamai. Gimana? Sudah kita waktunya nonton. Oke, monggo. Saya terima kasih banyak pada Pesen-pesen Bu Aris. Petua. oh iya, Kalau nggak petua ya amplopan. Pilih yang mana sampai? amplopan. Yang jelas saya mengucapkan selamat kepada jenengan semua tanpa terkecuali. Apakah ini yang masih di bawah umur atau yang sudah di atas umur? Ini pemutaran film tanpa sweeping. Tanpa sweeping. Tanpa Ya. sweeping. Lolok gak ono? Nggak ada lolok. Nggak ada lolok di Garuda. Ya. Berarti nggak ada tukang ceker. Bingung ya, istilah-istilah bioskop. Iya, saya hafal banget karena tiap hari saya nggak pernah beli karena dapat privas. Yang pasti saya mengucapkan selamat kepada jenengan semua. Tapi dengan jenengan mempunyai antusias kepada permutaran film semacam ini, paling tidak jenengan menggugah atau jenengan menghidupkan kembali untuk perfilman Indonesia bisa semakin berkembang. Setidaknya aku bisa menembus kerinduan saya. Amin. Syukur saya bisa melukis poster kembali walaupun keseharian saya tetap melukis. Oke. Terima kasih. Tadi ada contoh. Ini ada barang langka yang sangat keren. Bu Aris masih menyimpan. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih menyimpan benda luar biasa yang masuk kategori barang langka, heritage. Ini adalah Luar biasa. pekerjaan Bu saya Aris. dulu. Ini sebutannya wansit. Jadi ini contoh Panji Tengkorak. Panji Tengkorak. Jos. Panji Tengkorak ini dibintangi oleh almarhum Dedi Sutomo. Kemudian ada bintang Ratu Silat Asia, yakni Kuan Liang Ning. Jadi ini adalah film kolaborasi atau film kerjasama antara Indonesia dengan China. Kalau yang ini
Ini saya ambil, mohon maaf, harusnya nggak layak saya tampilkan karena di sini banyak gambar-gambar yang agak Sensor. Iya, saya sensor Magic Cards ini. Ini adalah film dari Inggris. Jadi ini produksi Inggris, kemudian kita kerjakan di sini. Nah, ini perlu saya sampaikan juga, mungkin nggak punya bayangan ya, kira-kira gambarnya itu piro kan? Nah, ini perlu. Jadi gini, film dulu, film produksi nasional atau film impor, ini biasanya dari luar kita mendapat gambar semacam ini. Nah, dari gambar ini kita perbesar sesuai dengan ukuran yang tadi saya sampaikan, ada 24 sheet, ada 48, 68 dan paling besar 144 sheet. Nah, gambarnya kira-kira berapa? Nah, di sini yang jelas gedung film unggulan di Surabaya, ya ini pada waktu itu adalah presiden dan ada Star, kemudian ada Mitra. 3 gedung film ini yang layak untuk memutarkan awal. Setelah itu gambar-gambar ini dikirim. Di samping ukuran besar, kita menggambar ukuran standar, jadi 24 ini dikirim, disebar ke beberapa gedung film sesuai dengan klasifikasi siapa yang mau bayar mahal kepada distributor. Jadi gambarnya cukup lumayan. Satu judul film kita bisa menggambar sampai 40 gambar. 40 gambar. 40 gambar. Keren. Beda lagi kalau film-film yang kolosal, film-film pemutaran serentak, ini bisa ratusan gambar. Katakanlah semacam Sunan Kalijogo gitu. Sunan Kalijogo ini kita bisa menggambar lebih dari 60 sampai 100. Karena seluruh Indonesia, apakah ini bagian daripada Indonesia bagian barat, bagian tengah maupun bagian timur, ini langsung serentak. Dan pembagiannya pada waktu itu ada distributor itu film di Jakarta, di Semarang dan Surabaya. Untuk wilayah Surabaya ini penyebarannya mulai dari Bali, Kalimantan dan sampai timur. Tapi untuk Semarang itu Indonesia bagian tengah. Untuk tambahan catatan, Iya. tempat bekerja Bu Haris mungkin. Saya pada waktu itu saya bekerja di Studio Jaya atau distributor film Evergreen di Jalan Raya Ngubung 42 Surabaya. Masih ada sekarang. Sekarang ini kalau saya lihat sudah berubah nama. Ada Prima Gold, saya juga nggak berani masuk. Sekarang jadi kantor apa? Apakah pemasaran emas atau kalau namanya Prima Gold begitu? Dan informasi akurat menyebutkan ternyata ada seorang kolektor di Surabaya yang menyimpan ratusan gulungan poster film. Jangan-jangan banyak karya sampean yang ada di sana. Insya Allah. Nah, ini mudah-mudahan. harus bertanya ke Pak Teguh Wibisono, tangan kanan Pak Jensen. Beliau yang tahu tempat-tempat kolektor Iya. menarik itu. Mudah-mudahan mungkin kalau saya beranggapan salah satunya kemungkinan Mas Andre Gunawan, mungkin Andre Alus Gunawan. Masih tetap eksis. Karena Mas di samping tetap eksis, pada waktu itu Mas Andre ini termasuk pelukis yang kelas atas. Dalam artian pelukis yang ditunjuk dari pusat untuk membuat contoh atau sampel awal baru kita yang menggandakan. Mas Andre, mudah-mudahan kalau nggak salah. Dan insya Allah Mas Andre ini masih kerap kali ketemu karena beberapa kali juga pameran bareng dengan kita. Bu Haris, thank you, terima Oke. kasih banyak. Balik. Bapak dan Ibu, tepuk tangan untuk Selamat menikmati. Bu Haris Purwa, manusia langka di Kota Mojokerto. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kopinya. Enggak dijobok no mesti. Oke, Ya, itulah tadi wawancara dari Bapak Abdul Malik dan Empu Haris, seorang seniman lukis terkenal ya, yang membuat poster-poster film. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu pemutaran film yang berjudul
Spion 025. Selamat menikmati. Selamat menyajikan. Oh iya. Waduh, dijebol kabeh. Wis.